Selanjutnya, pemirsa, penyidik Polda Jawa Barat rencananya esok hari akan menentukan status hukum Rizik Syihab. Rizik Syihab terjerat dugaan penghinaan Pancasila setelah ceramahnya di Bandung 2 tahun lalu dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri. Nasib Rizik Syihab dalam kasus penghinaan terhadap Pancasila dan simbol negara memasuki tahap gelar perkara. Tahapan ini adalah bagian dalam proses hukum untuk menentukan status seorang terlapor akankah menjadi tersangka atau tidak. Imam Besar Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab sendiri telah diperiksa Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan penghinaan Pancasila 12 Januari lalu. Rizik Syihab dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri berbekal cuplikan video Rizik saat ceramah di Bandung, Jawa Barat 2 tahun lalu. Sukmawati menilai ceramah Rizik menghina Pancasila dan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Sukmawati melaporkan Rizik ke Bareskrim Polri sekitar bulan Oktober 2016. Namun karena peristiwanya terjadi di wilayah Jawa Barat, maka Bareskrim Polri melimpahkannya ke Polda Jawa Barat November lalu. Namun Rizik membantah telah menghina Pancasila dan Presiden Soekarno. Rizik menyatakan ceramahnya 2 tahun lalu adalah pemaparan dari tesisnya tentang Pancasila saat menempuh pendidikan S2 di Malaysia. Rizik pun meminta Sukmawati meminta maaf kepadanya. Di laporannya kan menyangkut ceramah. Ceramah itu kan pemaparan tesis. Nah, jangan lupa, jangan-jangan karena yang bersangkutan nggak tahu kalau saya punya tesis. Dia pikir Kiai ini nggak ngerti Pancasila. Dia pikir Habib ini nggak ada yang kuliah. Dia pikir Habib ini nggak ada yang bisa bikin tesis. Makanya saya kasih tahu sekarang, lebih baik Sukmawati mencabut laporan dan minta maaf. Kami maafkan, selesai. Kita tidak perkarakan. Tapi kalau yang bersangkutan mau mengkriminalisasi daripada tesis ilmiah, ya kita akan lapor balik. Jadi kembali kepada Sukmawatinya. Namun Sukmawati enggan menuruti kemauan Rizik, malah ia balik meminta Riziklah yang harus meminta maaf kepadanya. Saya malah justru akan menganjurkan dia yang harus minta maaf, ya, bukan saja kepada keluarga proklamator, tapi juga kepada keluarga kaum nasionalis bangsa Indonesia, juga kepada orang-orang yang sudah bangsa Indonesia yang sudah disakiti. Rizik tidak hanya tersangkut masalah hukum di Jawa Barat. Di Jakarta, Rizik juga tersangkut masalah hukum terkait kasus logo Bank Indonesia dalam uang kertas rupiah yang ditudingnya mirip lambang PKI. Tim Liputan MNC Media memberitakan.